Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang perbandingan senilai. Perhatikan tabel berikut. Nah, di dalam tabel terdapat dua kolom. Yang pertama tentang banyaknya pensil dan yang kedua tentang harga pensil. Harga sebuah pensil adalah Rp400 dan harga dua pensil adalah Rp800. Harga 3 pensil adalah Rp1.200. Bisakah kalian menyebutkan berapa harga 4 pensil? Ya, harganya adalah Rp1.600. Nah, kalau kalian lihat, maka semakin banyak pensil, semakin besar juga harga yang harus kita keluarkan untuk membeli pensil-pensil tersebut. Nah, kalau kita ubah ke dalam grafik, bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya garis miring ke atas. Nah, kalau kita bandingkan banyak pensil dengan harga pensil, perbandingannya selalu sama, yaitu 1:400. Nah, perbandingan ini disebut perbandingan senilai. Kenapa dibilang senilai? Karena semakin banyak pensil, maka semakin besar juga biaya yang kita keluarkan untuk membeli pensil-pensil tersebut. Nah, jadi secara teori, jika perbandingan A per B senilai dengan C per D, maka kita boleh tulis A banding B sama dengan C banding D. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan perbandingan tersebut? Kita perhatikan contoh kasus yang pertama. Seorang tukang jahit mendapatkan pesanan membuat kaos untuk keperluan kampanye. Ia hanya mampu membuat 60 potong dalam 3 hari. Jika ia bekerja selama 2 minggu, maka banyak kaos yang dapat ia buat adalah, nah, berdasarkan cerita sebelumnya, kalau kita perhatikan, semakin lama ia mengerjakan kaos tersebut, semakin banyak juga kaos yang bisa ia buat. Sehingga jawabannya nanti pasti lebih dari 60 potong. Nah, karena itu sesuai dengan perbandingan senilai, maka kita nyatakan seperti ini. Potongan 1 berbanding potongan 2, hari 1 berbanding hari 2. Lalu kita isi seperti ini. Potongan 1 adalah 60, hari pertama adalah 3, hari kedua adalah 2 minggu atau 14 hari, dan potongan 2 adalah yang ditanya. Nah, kalau sudah, kita kali silang, lalu kita coret yang bisa dibagi, sehingga jawaban akhirnya adalah 280 potong. Nah, jadi, banyak kaos yang ia buat selama 2 minggu adalah 280 potong. Nah, sekarang kita ke perbandingan berbalik nilai. Perhatikan tabel dan grafik berikut. Di sini, kalian melihat sebuah tabel yang bertuliskan kecepatan rata-rata, waktu, dan jarak. Nah, jadi yang sedang diukur di sini adalah hubungan kecepatan dengan waktu. Nah, maka untuk membandingkan keduanya jarak harus sama. Misalnya jarak dari Jakarta ke Surabaya adalah 180 km. Kalau kecepatannya 90 km, maka waktu yang dibutuhkan adalah 2 jam. Nah, jika kecepatannya diturunkan menjadi 60, maka waktu yang dibutuhkan lebih lama, yaitu 3 jam. Nah, semakin turun kecepatannya, maka semakin lama juga kita sampai di tujuan. Nah, jadi kalau kita nyatakan dalam grafik bentuknya seperti ini, menurun dari atas ke bawah. Nah, kalau kita gunakan perbandingan senilai, kita bandingkan seperti ini, lalu kita masukkan datanya, maka kita bisa melihat bahwa perbandingan kecepatan dengan perbandingan waktu itu bilangannya sama namun posisinya terbalik. Nah, inilah yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai.
Jadi perbandingan kecepatan rata-rata adalah kebalikan dari perbandingan waktunya. Nah, jadi untuk kasus ini saya bisa menyimpulkan bahwa jika perbandingan A per B berbalik nilai dengan C per D, maka kita tulis terbalik. A per B sama dengan D per C. Sekali lagi, ditulis terbalik. Nah, untuk bisa paham dengan berbalik nilai, maka kita coba baca kasus kedua. Untuk melintasi lautan Atlantik dengan menggunakan pesawat terbang, diperlukan waktu 5 jam dengan kecepatan 960 km per jam. Jika kecepatan diturunkan menjadi 600 km per jam, maka waktu yang diperlukan menjadi sekilas kita bisa membayangkan dengan nalar kita sendiri bahwa ketika kecepatan diturunkan, maka waktu yang diperlukan pasti lebih lama. Artinya, kita bisa memprediksi bahwa jawabannya lebih dari 5 jam. Jadi, ketika kecepatan diturunkan, maka waktu yang diperlukan lebih panjang. Nah, ini merupakan contoh perbandingan berbalik nilai. Jadi, langsung saja kita tulis kecepatan 1 per kecepatan 2 sama dengan waktu 2 per waktu 1. Terbalik ya, jangan lupa ditulis terbalik. Kalau sudah, datanya dimasukkan. Data yang dimasukkan jangan lupa harus memiliki besaran yang sama. Kalau sudah, kita kali silang, lalu kita coret supaya perhitungannya menjadi lebih sederhana. Di sini nolnya boleh saya coret, lalu 5 saya bagi dengan 60, hasilnya 12. Lalu 96 boleh saya bagi dengan 12. Jawabannya adalah 8. Sehingga kesimpulannya adalah waktu yang diperlukan jika kecepatannya 600 km per jam adalah 8 jam. Jadi kesimpulannya, langkah dalam mengerjakan soal yang berhubungan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai adalah yang pertama, menentukan jenis perbandingan soal tersebut. Apakah jenis cerita ini merupakan senilai atau berbalik nilai? Nah, kalau sudah, buat perbandingan sesuai data yang ada di dalam soal. Jangan lupa kalau berbalik nilai harus dibalik. Nah, tentukan jawabannya dengan cara kali silang. Materi sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.